Duh, sore-sore nongkrong. Ya, Ini berseragam ya. Emang mau kemana, Pak? biasa mengawali minum kopi sore di warung Pade. Iya, rencana mau kemana nih? Ada rencana menghadiri Maulidul Rasul yang lokasinya di Condet, Jakarta Timur. Kita bergerak menuju Condet, ingin merayakan Maulidul Rasul. Ya, kira-kira persiapan dan suasana seperti apa nih nanti di Condet untuk malam ini? Untuk Bang Erwin. Mudah-mudahan acaranya rame, jadi jamaah, Terutama Habib gitu. terutama Habib, banyak yang hadir di sana nanti. Berkah. Jadi penceramahnya nanti. Insya Allah, kalau Maulid dihadiri oleh zuriyatnya Rasul, insya Allah rame dan berkah. Nunggu apaan, Pak? Sendiri nunggu apaan? Nunggu rombongan. Oh, rombongan. Bukannya udah datang tuh yang sono di warung tuh? Kayaknya belum pada muncul secara sempurna. Oh, jadi nggak sah gitu kalau belum semuanya. Ya, Belum lengkap. ya. Insya Allah kita Condet ya. Amin, insyaallah. Berkah. Mudah-mudahan. Ya, malam ini di wilayah Condet kami akan merapatkan barisan bersama grup UJN TV untuk menghadiri acara Maulid Nabi yang selalu kita kunjungi. Ini adalah tempat yang sama di acara dan tahun yang kedua ini. Tahun lalu kita udah kesini. Semoga berkah. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا
يا حسوره العبد اذهبا بوجود المصطفى هادي محمد بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة لك الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك دار ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, بالخصوص الحبيب محمد بن حسين العدروس، حبيب هاشم bin Muhammad Al-Hamid bin Mustafa, beserta para habaib yang lainnya, mudah-mudahan atallallah baqa'ahum wa syarrafallah qadrahum, wa bil khusus sahibul bait akhina al-mahbub al-ustadz Maqbullah, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, diluaskan ilmunya, diberi keturunan yang saleh salihah, mudah-mudahan bahagia dunianya, bahagia pula akhiratnya. Hadirin sekalian, di dalam satu riwayat hadis, anna rajulan min ashabi Rasulillah la yazalu mughtamman baina yadi Rasulillah. Ada seorang sahabat senantiasa sedih di depan Nabi Muhammad.
Sehingga ditegur sama Nabi Muhammad, malaka takunu makhzunan. Hei sahabat, kenapa kamu sedih? Sahabat itu menjawab, laqad adnabtu fil jahiliyah damban fa akhafu an la yaghfirallahu li wa in aslamtu. Nabi, aku telah melakukan satu dosa di zaman jahiliyah. Aku takut dosa itu tidak diampuni oleh Allah walaupun aku sudah masuk Islam. Nabi tanya, akhbirni antam, dosa apa yang kamu lakukan? Sahabat itu mengatakan, kuntu minal ladina yaqtuluna banatihim. Saya dulu termasuk orang yang membunuh anak perempuannya. Dulu di zaman jahiliyah sebagian dari mereka kalau punya anak perempuan malu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Tapi sahabat ini lain dari yang lain. Dia ngadu, dia cerita sama Nabi Muhammad, "Wabulidat li bintun." Istri saya melahirkan. Fatasyaffa'at ilayya an atrukaha fataraktuha. Minta tolong sama saya, jangan dibunuh. Akhirnya saya nggak bunuh. Hatta kaburut wasorot min ajmalin nisa, sampai dewasa, sampai menjadi perempuan yang sangat cantik. Tapi kuatnya hamiyatul jahiliyah, padahal sudah dewasa, bapaknya masih cari jalan mau dibunuh. Akhirnya suatu hari dia ngomong sama istrinya, "Sa'azuru aqribai, aku mau nengokin kerabatku, anak mau saya bawa." Istrinya ngambil perjanjian, takut dibunuh, memang mau dibunuh. Enggak tahunya bukan dibawa ke kerabatnya, dibawa ke sumur. Para hadirin, anak itu sudah dewasa. Dia tahu dia mau dilempar ke sumur, dia peluk abahnya. Farahin tuha, fanadartu ilal bi'ri, faghalabani syaitan, fa'alqaituha mangkusatan. Akhirnya setelah anak itu meleng, dilempar juga sama bapaknya ke dalam sumur dalam keadaan terselungkup kepalanya duluan. Famakastu indaha hatta in qata'a sautuha, dan aku di situ ya Rasulullah sampai mati, sampai hilang suaranya. Baka Rasulullah, Nabi nangis. Wa ashabu, sahabat pun menangis, kejam. Apa kata Nabi Muhammad? Lau umirtu an uaqiba ahadan bima fa'ala fil jahiliyah la'aqabtuka. Kalau aku diperintahkan menghukum orang yang melakukan kejahatan di zaman jahiliyah, kamu saya hukum, kata Nabi Muhammad. Itulah kekejaman zaman jahiliyah. Datangnya Nabi Muhammad dibuang, Pak. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka di dalam kesesatan yang nyata. Dibuang para hadirin, diganti sama Nabi Muhammad kerohiman. Kekejaman dibuang, diganti dengan kerohiman, kasih sayang. Sehingga Nabi mengatakan afdalul a'mal ba'dal iman at-tawaddud ilan nas. Amal yang paling bagus setelah keimanan, menyayangi kepada sesama manusia. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad. Kalau kita kepengen disayang sama Allah, di dalam hadis qudsi, in kuntum turiduna rahmati farhamu khalqi. Kalau kamu kepengen disayang sama Allah, sayangilah, kata Allah, makhlukku. Kita sayang dulu, baru kita disayang.
Hadirin, acara maulid ini acara kasih sayang. Kita keluar dari sini, jasmani rohani kita kenyang. Per orang makan. Nasi makan orang ini pahalanya besar banget. Dalam satu hadis Nabi mengatakan man at'ama ja'ian hatta yusbi'ahu futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Siapa orangnya ngasih makan orang sampai kenyang, dibuka pintu surga, dia boleh pilih pintu surga yang manapun yang dia mau. Berapa ratus manusia sekarang kita kasih makan, Pak? 200 kata Habib. Seandainya maulud cuma ngumpul ngasih makan doang aja udah pahalanya udah gede banget. Apalagi dibaca manaqib sejarah manusia termulia. Di dalam hadis lain lagi Nabi menerangkan ma min amalin afdhala indallah min isba'i kabidin ja'i. Tidak ada amalan yang paling afdal di sisi Allah daripada mengenyangkan jiwa yang lapar. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan maulid ini terus berjalan, khususnya di tempat yang mulia ini, ila yaumil qiyamah. Insya Allah ila yaumil qiyamah, turun menurun. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini, mudah-mudahan dapat barokahnya Nabi kita Muhammad, sehingga kita disehatkan, diselamatkan, dibahagiakan di dunia, dan mudah-mudahan dibahagiakan pula di akhirat. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada malam yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, rahmati kita, ringankan kita untuk sama-sama menikmati hidangan yang langsung dan menyiapkan hati yang sangat luas, hati yang besar, maka dia tidak pulang dari tempat ini kecuali akan mendapatkan sebesar itu pula yang dia persiapkan untuk menerima rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena jasa beliau kita mengenal Allah, kita mengenal surga, mengenal neraka, kita bersaudara. Seyogyanya kita berterima kasih kepada beliau dengan mengikuti ajaran-ajarannya dan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, dan serta banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para asatidz, para guru-guru, berkhusus Habib Muhammad Al-Idrus, Habib Ali bin Abdullah, Habib Saleh, Habib Mustafa, dan juga ini sahibna ini, saudara kita ini Ustaz Maqbulullah. Mudah-mudahan diberi kesehatan walafiat, diberi panjang umur, diperbanyak orang-orang seperti beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi Habib Ali sudah menjelaskan bagaimana fadilahnya orang membuat kenyang seseorang. Dalam satu hadis dijelaskan man asba'a mu'minan, barang siapa yang membuat kenyang seorang mukmin wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak tahu kalau orang mukmin itu punya kenalan khusus, seakan-akan dia menghormati Allah. Dan barang siapa yang membuat kenyang seorang mukmin sedangkan dia tidak tahu, seakan-akan dia seakan-akan dia menghormati Allah. Tapi kalau dia menghormati seorang mukmin sedangkan seorang mukmin itu kenalannya sama seperti dia menghormati baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Raja Najasyi, di situ ditanya, "Kaifa kuntum fi ahdi Nabi Muhammad? Kaifa kana? Bagaimana kamu hidupmu?" Lalu dia mengatakan, "Ya ayyuhal malik, kunna fil jahiliyah na'budul asnam wa naf'alul fawahish wa naqta'ur rahim wa nusul jiwar hatta ba'atha rajulan fina na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa iffatahu." Kita dulu ini menyembah berhala yang kita produksi sendiri, kita sembah, yang dari kayu, yang dari batu, yang dari
benda-benda yang mati itu kita produksi, kita sembah, kata Sayyidina Ja'far. Lalu kita melakukan fawahish, melakukan perzinahan, seks bebas. Lalu kita memakan mayit yang tanpa dipotong pun, dan kita bertempur dengan tetangga-tetangga sampai Allah kirimkan seorang laki-laki dari golongan kami, dari nasab kami, dan kami sudah mengenal nasabnya, mengenal kejujurannya, mengenal amanatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saudara, kita mendengarkan ceramah, banyak ceramah sekali. Seseorang, jangan lagi orang Islam, orang kafir pun kalau dia melihat kelebihannya Rasulullah SAW, nanti pada masanya waktu yang Allah Ta'ala kehendaki, dia bakal masuk Islam. Jangan lagi melihat sampai-sampai yang berantem pun dengan Rasulullah, yang bergulat pun dengan Rasulullah. Rukanah pada akhirnya pun masuk Islam karena sentuhan kulit daripada kulitnya Rasulullah SAW. Ummu Ma'bad, saudara, pada tahun 14 diangkatnya kenabian, beliau Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah sampai di satu tempat namanya Budainah. Di situ Rasulullah SAW bersama Amir ibn Fuhair, bersama Abdullah bin Uraikid, dan bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia melihat kemah dari jauh. Karena kemah saat itu, saudara, ada orang beli air, ada orang mau sedekah. Akhirnya datanglah Rasulullah SAW di situ. Dia menanyakan, apakah ada air di sini? Apakah ada susu di sini? Ternyata yang keluar seorang perempuan tua, namanya Atiqah binti Khalid Al-Khuzaiyah. Keluar. Dia bilang ahlan wa sahlan. Dia bilang sana hadi, sana jahd wal jahd. Tahun ini dia bilang tahun paceklik, enggak ada apa-apa. Lalu Rasulullah SAW melihat kambing yang sudah khalafahu aghnam bisababil jahd, ditinggalin sama teman-temannya, yang dibawa oleh suaminya Ummu Ma'bad karena sudah terlalu lemah. Kata Rasulullah SAW, ata'danina li an ahlibaha, boleh nggak saya izin? Saya mau peras itu. Katanya itu jangan lagi peras, satu tetes pun kamu tidak akan bisa mengeluarkan. Ya hasya wa kallah. Ya Ummu Ma'bad tidak tahu siapa yang kau ajak bicara ini. Ini adalah Yasin, ini adalah Toha, ini adalah Muzammil, ini adalah Mudaththir, ini adalah Sayyidul Rasul, ini adalah pemimpin daripada para nabi, dan ini adalah penghulu daripada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diambil. Begitu dipegang, namanya ambing. Ambing itu tempat susu. Begitu dipegang ambing oleh Rasulullah SAW, lalu dibacakan doa, subhanallah, laban, keluar susu. Begitu keluar, subhanallah, kaget Ummu Ma'bad yang sebelumnya diperintahkan untuk diambilkan ina oleh Rasulullah. Begitu diambilkan ina, disuruh minum dulu oleh Rasulullah. Isrobi hatta rawiyat, sampai kenyang minum. Lalu Sayyidina Abu Bakar, lalu Fuhair, lalu Uraikid, semuanya. Terakhir Rasulullah SAW sambil beliau mengatakan, sakil gaum akhiruhum syurba. Ini pendidikan, saudara. Kira-kira ada nggak habaib ulama mau minum sisanya orang-orang itu? Rasulullah pernah duduk di Jaggah di kota Madinah. Duduk Rasulullah, ada 71 ahli suffah, dari muhajirin yang fuqara masakin. Itu Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Hurairah disuruh ngiter apa itu susu, air, minum. Akhirnya minum dari satu ke satu, dari tangan satu, terakhir sampai 70. Lalu Rasulullah katakan, man bagi ya Abu Hurairah, ana wa anta ya Rasulullah. اشرب واشرب اشرب اشرب والله والذي بعثك بالحق حتى لم يجد له سبيلا ya Rasulullah. Sudah enggak ada sayuran lagi, susunya Rasulullah sudah penuh full. Baru Rasulullah duduk dan menyebut nama Allah, lalu meminum sisa 70 orang fuqara wal masakin. Ini akhlaknya Rasulullah SAW pada tahun 2 Hijriah, saat beliau berumur 55 tahun. Rasulullah SAW perintahkan para sahabat, ada yang menaiki satu rahilah dengan 3 orang untuk berangkat ke Badar. Jumlah 300, yang rahil 300 dan 1000. Lalu saudara, kata Rasulullah, ya Ali, enta ma'ana, ya Aba Lubabah, enta ma'ana. 3 orang menempuh perjalanan 160 kilo atau 102 mil. Sudah, Rasulullah naik dulu. Begitu naik, setelah 20 kilo, artinya Rasulullah berhenti. Maksudnya Rasulullah gantian, ini gilirannya Sayyidina Ali atau Abu Lubabah. Fatawaswala, dua-duanya meminta kepada Rasulullah agar tidak turun. Kata Rasulullah, Arif, innakum satakfuani. Saya tahu kamu bakal memaafkan saya. Walakin, dia bilang, apa kata Rasulullah? Ma antuma aqwa minni wala ana aghna minkuma 'ala al-ajr. Ma antuma aqwa minni 'ala al-sayr.
kamu belum tentu lebih kuat dari saya dalam perjalanan. Dan saya juga bukan tidak butuh pahala, saya juga butuh pahala lebih dari kamu. Itu saudara-saudara sekalian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya menunjuk, tapi Rasulullah awalhum huduran, Rasulullah khidmah semuanya untuk umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Rasulullah melewati Ma'bad, diminum susunya, lalu ditinggalkan susu untuk suaminya. Selesai sudah, Rasulullah pergi. Setelah Rasulullah pergi, di situ meninggalkan keberkahan. Karena Rasulullah duduk, Rasulullah memberikan manfaat pada orang lain, padahal belum masuk Islam. Ma'bad saudara, subhanallah, sampai dikatakan bahwa marra alaina rajulun mubarak. Begitu dia melihat kelebihannya Rasulullah, dia tahun 7 Hijriah masuk Islam dan hasunat Islamu. Kenapa? Karena dia melihat kelebihannya. Kalau saudara-saudara, kalau kita semua tidak ada Rasulullah di hati kita, jangan capek kita mau cari kemana saudara. Harus ada dulu Rasulullah di hati kita. Kalau sudah ada Rasulullah di hati kita, kita akan mudah melihat, berjumpa, berdekatan, berintisal dengan Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah di hati kita, mau kita dari masjid ke maghrib akan kosong daripada ajaran Rasulullah. Terakhir saudara, saya akan membawakan hadis dari Rasulullah SAW. Khairukum siapa? Siapa sih orang yang terbaik di antara kalian? Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Udah, setiap orang megang kaidah ini. Orang yang terbaik di antara kalian, ya, yang bisa diharapkan manfaatnya. Bukan manfaat sekarang, bukan manfaat besok, minggu depan. Begitu saudara. Bukan manfaat uang, manfaat ilmunya, manfaat kebaikannya, manfaat pertolongannya. Ini sebaik-baiknya orang. Wa yu'man syarruh. Kejahatannya sudah gak bisa memberikan manfaat, jangan memberikan kejahatan, jangan memberikan kerugian pada orang lain. Wa syarrukum. Siapa itu? Orang yang jahat di antara kalian itu man la yurja khairuhu. Kebaikannya sudah nggak bisa diharapin sudah. Nggak ada kebaikannya, semuanya sudah black steel sudah semuanya saudara. Nggak ada kebaikannya. Wala yu'man syarruhu, dan orang-orang itu masih kita tidak aman dari kejahatannya. Mudah-mudahan diberikan panjang umur saudara Aliyah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan panjang umur. Bagi sekalian semua yang hadir di sini. Rabbana fa'na barakatihim wa hadina khusna bi hurmatihim. Wa aminna bi tariqatil mu'abadin minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alihi wasallam. Alhamdulillah. Dia ilaina bitilqa'i nafsi. Jadi rasa kasih sayang ukhuwah Islamiyah datang kepada kita itu bukan secara tiba-tiba, akan tapi rasa persaudaraan itu datang kepada kita juga antafruda alaina minal kharij, bukan dipaksain dari luar. Wa innama hiya wajaba alaina an tadhiyatul ijadi, akan tapi persaudaraan, kasih sayang tadi, cinta itu memang harus kita lahirkan sendiri. Artinya kita nggak mungkin memetik kecintaan kalau yang ditanam adalah kebencian. Persis tadi apa yang diceritakan oleh dua muballigh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa sampai sahabat-sahabat itu radhiyallahu taala anhum militan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dipukuli ketika sadar dia tidak mau makan dan minum kecuali sampai melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ketika wanita Ansar ketika dikabarkan saudara dan suaminya meninggal, ketika dikabarkan itu dia hanya bertanya, arini hatta anzura, perlihatkan aku dulu Rasulullah sampai aku bisa melihatnya. Sampai di depan wanita Ansar itu mengatakan, kullu musibatin ba'daka saghira, setiap musibah kecil di hadapanku. Nah begitu juga persis dulu waktu Dr. Ramadan Al-Buti mengatakan, kanat al-ummatul jahiliyah ta'ishu fi bu'sin wa tasya'umin wa jawin khaliqin. Jadi orang-orang jahiliyah itu hidup dalam keadaan tercekik, dalam keadaan kesengsaraan. Faba'athallahu rasulan, maka ketika Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'khudhu ummatahu min hadidil ghawaya ila awji ni'mati wal hidayah, dia ambil umatnya dari tenggelam sampai ke puncak kenikmatan. Fatatabadalatil ahwal ila ahsanil hal, maka berubahlah keadaan itu menjadi sebaik-baiknya keadaan. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama tadi,
al-ihtimamul khas, perhatian yang khusus kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang lain, yang penting adalah perhatian terlebih dahulu. Makanya di beberapa training-training di perkantoran-perkantoran, orang yang pertama kali sukses dalam menjalani usaha adalah orang yang tidak pernah menanyakan dulu di kerjaannya apa, sampai target mana, enggak. Pertama kali ditanya dulu keadaannya bagaimana, keluarganya bagaimana, ada yang sakit atau tidak. Ketika lama bertanya itu baru mulai perlahan-lahan bertahap menanyakan tentang pekerjaannya. Orang-orang akan terkesan dengan perilaku yang pernah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita lihat contoh bagaimana ketika Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ketika Rasul SAW bersama para sahabatnya hijrah, Abu Dzar itu tertinggal karena memang dapat giliran, dapat ontaknya itu kurus, lama ketinggalan. Akhirnya Rasulullah dengan beberapa para sahabatnya duluan sampai singgah di perkemahan. Ternyata para sahabat bilang, ya Rasulullah, kayaknya Abu Dzar gak bakal ngikut. Nah, jauh. Nanti insya Allah Abu Dzar bakal ngikut, menyusul. Terus berkali-kali, ya Rasulullah, ini kayaknya berat, gak mungkin bisa ngikut. Nah, biar kita bakal bisa ngikut. Falam martafa'an nahar, ketika matahari sudah muncul, siang sudah muncul, dari jauh ada satu orang berkendara. Itu siapa katanya? Orang-orang mulai curiga, ini siapa nih? Rasulullah langsung diri mengatakan, ha huwa Abu Dzar. Itu pasti Abu Dzar. Ketika dilihat Abu Dzar, unta itu ditinggalin dan dia terhuyung-huyung membawa tas begitu berat. Wa wafa Rasulullah SAW Abu Dzar. Abu Dzar itu dipandu, kemudian dalam riwayat kanat famhu kal khashabah, bibirnya sampai kering kayak kayu bakar katanya, karena kehausan dia. Ketika terhuyung, kata Rasulullah, pindahkan beban yang di sini. Kesian Abu Dzar. Ketika dipindahin mau dikasih minum, adrikuhu bil ma, kasih air dia. Ketika mau dikasih air, dipindahin tasnya, ternyata tasnya isinya air semua. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, ma'aka ma'un wa atashta. Ente bawa air tapi dalam keadaan haus. Sambil bergetar Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, intahaitu ila sahra, aku lewatin sahra, fa idza ra'aitu wadiyan, aku melihat wadi itu mawfuratan bima'il matar, aku melihat itu penuh dengan air hujan. Fadhuqtuhu, aku rasakan, fa huwa 'adbun barid, ternyata enak seger nih air. Fakultu, aku mengatakan pada diriku, wallahi inilah ashrabu hatta yashriba habibi Muhammad Rasulullah. Aku tidak akan pernah minum sebelum kekasihku Nabi besar Muhammad meminum terlebih dahulu. Fata'athara Nabi, maka Nabi terkesan sambil mengatakan, rahimakallah ya Abu Dzar, semoga Allah menyayangimu ya Abu Dzar. Ta'ishu wahdak wa tamutu wahdak wa tadkhulul jannata wahdak. Kamu nanti akan hidup sendirian, meninggal sendirian, dan masuk surga sendirian, wahai Abu Dzar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu ahsanal jazaa. Kami ucapkan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin para habaib, anak cucu Rasulullah, para alim ulama, pelanjut perjuangan Rasulullah, dan muslimin umatnya Rasulullah, dan remaja-remaja harapan baginda Rasulullah. Kita bersyukur bahwa sampai saat detik ini kita masih umat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah, afdalul syakhsiyatin di tarikhil bashar, pribadi yang paling agung dalam sejarah manusia. Ulama ahalla alaina syahru rabi'il awal, habbat alaina zikrayat Rasulullah wa zikrayat maulid Rasulullah. Tiap kali datang bulan Rabiul Awal, bergelora, bergemuruh ingatan kita kaum muslimin tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi, seorang imam,
seorang pemimpin rahmatullah lil alamin. Beliau adalah rahmat Allah untuk semesta. Hujjatuhu 'alan nasi ajma'in, merupakan tanda bukti Allah atas seluruh alam semesta. Dan beliau adalah ni'matullah 'alal mu'minin. Kalau kita mau tahu nikmatnya Allah terhadap kita ini orang-orang beriman, yaitu Allah menghadiahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan minnah, hadiah terbesar pada orang-orang beriman ketika dulu lima madha minaz zaman Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ma min qabilatin min qabailil Arab illa wa lahu iladah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua illa Bani Taqlid. Semua godfather, keluarga besar. Makanya akhul karim wa akhul karim. Ini minnah karunia besar di tengah-tengah itu dulu Allah utus alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Pertama, yatlu alaihim ayat, ya bacakan akan ayat-ayatnya Allah. Naon eta? Ada mereka orang-orang yang dalam membaca Al-Quran, Nabi contohkan cara baca. Ana afsahu man nataqa bil-dhad baida anni min Quraisy wasturditu fi Malaysia. Baida anni min Quraisy, cara bacanya ditunjukkan dalam qiraah, dalam salat, dalam ini. Yatlu alaihim, lebih-lebih ayat kauniyah. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. حتى إن النبي يقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يتلو عليهم آيات ويزكيهم, dan jiwa mereka dibersihkan min awdaril jahiliyah. Nabi kami salah 13 aman di Makkah, wa 10 ukhra bil Madinah, laqiya ma laqi wa laqa ma laqa wa zaqa as-sabra wal 'alqa. Nabi mengalami apa yang dialami, ujian demi ujian, difitnah, dicoba, dibunuh, dikejar, uti al-dhahruh, diinjak pundaknya, usirat rubaiyatuh, giginya hancur, wa udmiya wajhuh, sampai hanyut berdoa. Semua untuk siapa? Wa yuzakkihim min awdaril jahiliyah. Yang tadi Al-Habib Ali katakan, bagaimana bangsa bahlulnya Nabi badal insana min jadid bi aqidati tauhid. Nabi baru bangun itu bangsa Arab bi aqidah, yang dulunya pembunuh, tukang teluh, perampok, pemabok, maaf, penzina, pemakan riba, badal insana min jadid, akhirnya jadi syabab futulah, syaja'ah. Ini yang dahulunya perampok, pemabok, pembunuh, tukang teluh, penzina, pemakan riba, menjadi pemuda-pemuda relawan, pahlawan, sastrawan, dermawan, ilmuwan, relawan, wartawan, dan macam-macam wanita. Subhanallah. Wa yuzakihim baru wa yu'allimuhumul kitab. Tadi yatlu, sekarang yu'allim. Makanya inna Allah ba'athani mu'alliman muyassir wa lam yab'athni mu'nitan wala muta'annitan. Sungguhnya Allah mengutus aku sebagai seorang guru yang memberikan kemudahan. Allah tidak mengutus aku sebagai orang yang menyulitkan dan membikin kesulitan. Ada yang baca mu'nitan, ada mu'annit, ya a'nata, jadi membikin sulit. Yassiru wala ta'sir. Terus apa lagi? Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, ma'rifatu asrari syariah.
kenapa sholat, kenapa ini terus. Wa in kanu innahum kanu qabla bi'tsatin nabi la fi dhalalin mubin. Itu dari yang Habib Ali ceritakan. Orang-orang jahiliyah, masya Allah, belum berangkat diutusnya baginda Nabi Muhammad, mereka dalam keadaan. Makanya Nabi Muhammad hujjatullahi ala nasi jami'an, merupakan bukti alasan Allah untuk alam semesta. Maradona, Messi, The Purple, pelatih Ajax Amsterdam, Madrid, kalau dia tidak beriman, kata Nabi Muhammad SAW, Paul Drogba, ya semua itu. Kalau mereka tidak beriman, walladzi ba'atsa Muhammadan bil haqqi nabiyya. Nabi bersumpah, kata walladzi nafsi biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah dakwah Yahudiyun atau Nasraniyun. Kenapa Yahudi dan Nasrani? Karena unzila alaihim alkitab, Taurat wal Injil. Yang lain Buddha, Ahok nggak disebut. Kenapa? Ahok nggak punya kitab, bukan agama dia, sekte. Tapi kalau Maradona, The Purple, Messi, siapa lagi? Jadi ikut. Ed Stephen, nah masuk Islam. Ya, itu dia punya kitab Taurat dan Injil. Ya, lah. Kemudian apa? Datang Yahudiyun atau Nasraniyun walam yu'min, dan dia tidak beriman bima ursiltu bihi, tsumma yamutu, kemudian dia meninggal, maka adkhalahullahu nar. Nah, kita ini kan umat ijabah. Kalau kita umat ijabah, saja ini umat ijabah ya. Dan sholat duha ingat, kawan baku. Sholat Jumat dah ya. Iya, itu kan masih kecil, anda sudah telepon-teleponan sama siapa? Saja ini tebak-tebakan. Sholat Jumat hari apa? Lupa gitu deh. Apa anda tanya lagi? Kalau sebelum hujan apa? Mendung. Mendung. Kalau yang menutupi ibu-ibu apa? Rudung. Kalau ibu kota Jawa Barat, Bandung. Ya apa? Anak nakal? Nah, tukang cabut baleho? Tebak-tebakan. Ini umat dakwah. Kalau ada lagi umat ijabah, kalau saya ini umat ijabah. Diputus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu fa'alaina an nujassida hadzal hukm ittiba. Karena tidak ada ittiba sama ittiba, tidak ada nur, kata Habib Hashim. Maka ilmu Ali Abil Alawi, ilmu khasyah wa ilmu nur. Ilmunya Ahlul Bait, ilmu khasyah yang membawa manusia menjadi takut, sekalipun ilmunya sedikit, dan mengeluarkan cahaya. Dia ada habaib-habaib yang sekarang yang baru-baru itu belajarnya sih biasa aja, Nahwati juga belum lancar. Tapi dia kalau tinggal di Aqsal Korea, di kampung dia pakai sifat mata, nggak ada sifat mata segitu, pakai sorban, duduk, batu ke celananya, ummah min kulli jahil, yataharwalun, ala bakrati abihim, kuat semuanya. Dari ini sedikit. Baca ini. Ya Rabbi salli ala al-Mukhtari Jadil Hasan. Ayo segera buka botolnya. Nanti saya doain mudah-mudahan masuk surga sama saudara-saudara. Ya betul. Yang ilmu yang udah hafal 40 mungkin dia hafal. Gak ada hormatin. Coba anjing lihat. Yang jauh-jauh. Ya hafal alfiah, hafal ini. Dia ngajak ngantuk orang. Ini yang baru anak kemarin. Itu masya Allah. Sekarang lihat daerah-daerah maulid yang banyak habaib yang ilmu khasyah banget, dapat bonanas, ya, bukit duri,
Coba yang nggak ada agak ini. Keranggan, nggak ada ustadz dari Keranggan. Saudara nanti di Masjid Al-Ikhlas akan memberikan ceramah dari ustadz dari Keranggan. Bandung kagak ada keramat. Sekarang sudah banyak. Dulu nggak ada. Sekarang jangan jauh-jauh, ASEAN saja. Vietnam, ya, nggak ada ilmu khasyah betul. Vietnam, Filipina, apalagi daerah kesana udah agak jauh ke Korea Utara, Korea Selatan, Muangkai, Jepang apalagi. Nggak ada ilmu, duit banyak. Dia nggak sholat duha juga kaya, nggak baca surat Waqiah juga banyak duitnya. Tapi nggak ada keberkahannya. Min aina ji'na wa ila aina raja'na wa ja'al alamu min haulina ila aina adhabu ba'dal maut limadha a'ish ma klimatul hayah. Kami datang dari mana, pulang ke mana, setelah mati apa yang akan terjadi. Gelisah otaknya. Al-asyila khalidah tulihu ala afkarihim. Pertanyaan abadi, jangankan jauh-jauh, orang-orang sini saja yang tidak dekat dengan orang-orang soleh, orang abadi, guru-guru yang cinta untuk saja ini. Kalau dibalik keadaan Syatra ini Hubbu alin Nabi, kata dia kasurat syakku wal ikhtilafu wa kullun yadda'i annahu tariqu sawi wa tamassaktu bila ilaha illallah wa hubbi li ahmada wa ali baitin Nabi wa hadha qalbun bi hubbi ashabil kahfi fa kaifa ashqa bi hubbi alin Nabi. Masya Allah, ini Masya Allah, anak dibuiin pecel, kasih duit, suruh kembaliin lagi. Nanti jelap. Ya. Masya Allah, nak kembali lagi. Nah, Haji Saripudin. Masya Allah. Oh, sekali kalau dia lagi ngitung orang lewat dikasih lewat. Nah, ini juga ya. Apa? Ya, Ustaz Makullah dulu miskin. Bayarannya emping. Ngaji marah juga. Jadi bening, Ustaz Makullah bayarannya emping. Nah, Ustaz Safari ya. Ustaz Safari no bayarnya telur ayam. Dia masih jual koran ya. Masih jual jaridah di sini nih, kata orang seikhlasnya. Di sini masih di pulau masih gelap itu pulau, masih orang dagang Yasin tasbih nggak ada beli. Yasin remi bang 2 bang. Akhirnya datang habaib termasuk guru anak siapa? Guru hadis ya lu. Hasan dia dekat sama Habib dulu. Baru sama sekarang sih. Masya Allah. Atas zamanah banuhu fi syabibatihim fasarrahu wa atainahu alal haram. Atas zamanah banuhu fi syabibatihim. Kalau sekarang udah nikmat ya. Kalau dulu masih susah, belum tenang. Ngajar nggak ada yang bayar. Udah tanggal 37 belum bayar. Nah, ini sekarang kita tinggal melanjutkan. Tadi itu tanya, pokoknya ilmu yang membawa khasyah, yang melahirkan nur, insya Allah. Ya, hadirin sekalian sudah. Miknu yang berhenti yang syahwatul kalam asyaddu min syahwatil. Hadirin sekalian, karena saya tadi lihat banyak sekali orang yang berada di sana. Ayo, Abi mau ijazahin, pegang airnya, pegang. Nih, air. Pokoknya ada 3. Berapa nih Ustaz? Ada 3 orang kalau mau hidup bahagia syaratnya 3. Ingat nih, berapa syaratnya? Pertama, syarat utama orang mau hidup bahagia harus punya duit. Benar kan? Orang kalau nggak punya duit bahaya. Benar kan? Orang kalau tidak punya duit bahaya. Gaya hidupnya juga kesian. Jangankan gaya hidupnya, gaya duduknya aja beda. Ya, jalannya juga ketara orang nggak punya duit, jalannya sembarangan aja, tolak tua ditendangin. Pegang ini, matanya melihat ke arah bacaan. Matanya lihat ke arah bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah.
الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله. Wahai Allah yang di tangan kekuasaannya kunci segala urusan, segala permasalahan. Iftah alayya fathan qariba, bukakanlah, maklukkanlah untuk aku. Sebut namanya dari dulu. Fathan qariba. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tangan kiri ya. Terus tangannya nih masukin di sini. Pertama ini keningnya. Ini kening jasas. Apa jasas? Antena. Tahu antena? Anten atau qamarus sinai, satelit ini. Ini yatajahat orang yang keriting jidatnya. STB suaminya itu kanan batin. Gara-gara di sini. Benar ini. Ayo pegang. Baca selawat, bacain selawat. Kalau yang dipikiri kebesaran Allah nanti hatinya penuh dengan kebesaran Allah. Lagi sedang kaget, sedang latah ketara itu keluar. Masya Allah. Nabi Muhammad gimana besar. Kagetnya itu. Kalau orang pikirin, coba. Itu kurang. Pegang nih. Yang kedua matanya. Mata ini al-ainul iblis. Mata gang. Bacain selawat. Apa yang kita lihat akan penuh di hati kita. Ayo pegang mata. Dan yang ketiga telinga. Bibi nggak punya. Pegang gini. Telinganya ini telinga jendela informasi. Dari sini yang kita dengar gosip-gosip ini bakal penuh di hati kita. Mulut yang keempat mulutnya. Ya, mulut speaker. Dan yang terakhir hatinya. Pegang hatinya. Ini al-markas Malik Raja ini. Bacain Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah. Alam nasrah. Anta bisrak alladhi ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. 2 menit kita hadirkan Nabi kita Muhammad SAW. Bulan ini tanggal 12 lahirnya Nabi kemarin. Ayo hadirkan, tunjukin Nabi ada di kamar Ustaz Makdullah itu. Kita disuruh cium tangan 2 menit lihat lakum fursah dari gaten. Dikasih kesempatan, Haji kasih kesempatan 2 menit mau cium tangan dengan Nabi Muhammad. Hadirkan Nabi, bulu matanya lentik, hidungnya mancung, tingginya semampai, kulitnya putih, wajahnya bersinar, memakai sifat mata lagi Messi. Hadirin merem. Insya Allah nanti malam mimpi Nabi Muhammad. Ya Nabi salam. Buka mulutnya. Ya Rasul salam. Bulu matanya lentik, hidungnya mancung, jubah bajunya warnanya hijau, Masya Allah, kelihatan. Pipinya merah, memakai sifat mata lagi senyum. Angkat tangannya, angkat. Alaika Allah ya nak. Doain anaknya, adiknya, ibunya supaya nanti kumpul bersama baginda Nabi. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham mata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad.
محمد اللهم فرج أمتي سيدنا محمد يا من أتيت بالحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن لك أنت شمس yang keras. Bayangkan hadirkan nabinya, bulu matanya lentik, hidungnya mancung, tingginya semampai, kulitnya putih, wajahnya bersinar-sinar, memakai sifat mata Rasulullah. Misbah suduri Allah ya Nabi, yang kencang. Ya man ataita bil hayati mubashshira wa bu'itha fina bil qur'ani hadiya wa tala'ta bil alami badran najira wallahi ma khalaqal ilahu wa la dara mathalan yuraka Muhammadin bainal wara. Allah alaika marhaban. Bayangkan nabinya, banyak dosanya bayang. Ayo marhaban ini marhaban man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamathalu bi surati aban jaddal husaini marhaban ya Allah marhamna ya sayyidina Allah maskur Allah marham du'fana ajaza at-tabibu fadawina ظهر الفساد فنجنا ضاقت حيلتنا فأدركنا وتولى أمرنا مرحبا مرحبا مرحبا. Mudah-mudahan tahun akan datang kita maulid lagi, yang hadir diganti rizkinya, yang mengeluarkan semuanya akan diganti, dapat syafaat Nabi di hari kiamat nanti. Ya Rahman ya Rahim, dulu dikasih malaysia di amalan. Marhaban marhaban ya Rabb hadi dhunubi bil waraq surat wa laysa li amalin bil hasr yujini wa qad ataituka bit tauhid wa hubbun nabi fa hadzal qadru yakfini wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.